Berarti saya punya sebuah array. Untuk menyelesaikan knapsack problem, saya punya array dua dimensi, yaitu I dan J. Dan I-nya ini adalah item. Nilainya adalah dia tidak kurang daripada sama dengan 1 dan dia tidak lebih daripada sama dengan N. Jadi N itu jumlah itemnya. Dan setiap item dia punya dua nilai yang selalu mengikuti, yaitu weight dan value. Saya bilang ini W1 sampai dengan WN sebanyak itemnya, dan ini V1 sampai dengan VN. Sekarang I-nya, ini key point 1 ya. I-nya apa? I-nya ada J-nya adalah capacity. Capacity dari knapsack-nya. Value-nya tentu dia akan kurang dari sama dengan 1 dan dia tidak akan lebih daripada maksimalnya. Berarti W besar ya. Ini maksimal capacity-nya disebutkan dengan W besar. Ini key point 1. Sekarang key point 2. Setiap tabelnya diinisiasi. Oke, diinisiasi dengan F, I, dengan J 0, berapapun, diisi dengan 0. Di mana I-nya lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0. Dan F, J, jadi setiap baris ke 0, itu diisi dengan 0. J-nya lebih besar sama dengan 0. Ini inisiasi atau initial condition. Oke, yang kedua. Yang ketiga, goal yang ingin dicapai adalah akhir dari tabelnya, berarti F N, W, karena maksimal nilai I-nya adalah N, yaitu itemnya, dan maksimal dari J-nya adalah maksimal kapasitas atau W besar. Oke, sekarang gimana cara ngisinya? Cara ngisi F, I, J adalah dibagi dua permasalahan. Yang pertama, kita mencari nilai max dari membandingkan F, I minus 1, J. Artinya kalau di dalam bentuk tabel, dia ambil yang atasnya baris sebelumnya. Dibandingkan dengan VI, berarti value I-nya, value itemnya, ditambah F I kurang 1, J, ditambah berarti sebelumnya ditambah dengan ini bukan ditambah ya, J kurang WI. Nah, ini fungsi ini dilakukan jika J dikurangi WI-nya dia adalah lebih besar sama dengan 0. Ini saya sebut sebagai fungsi 1. Sekarang fungsi 2. Fungsi 2 berarti kebalikannya. Ketika J kurangi WI, dia kurang dari 0. Nah, ketika kurang daripada 0, maka dia hanya menginputkan F, I minus 1, J. Oke, ini rumusnya ya. Berarti ada yang penting di sini. Yang penting yang perlu di-highlight adalah kita harus selalu mencari ini untuk menentukan prosedur atau menentukan persamaan mana yang akan kita gunakan, 1 atau 2. Oke. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel IJ. Berarti ini adalah FI, J. Dan initial conditionnya setiap baris I, setiap baris 0 diisi dengan 0. Berarti ini 0, 0, 0, 0. Ini initial condition ya. Dan setiap kolom 0 diisi dengan 0. Oke. Berarti yang belum diisi yang F11. Berarti saya akan coba F11. Ini 1 ya. F11. Berarti yang saya ingin cari pertama kali adalah J dikurangi W1.
Berarti J-nya adalah 1 dikurangi ya. 1 dikurangi W1. Lihat di sini W1-nya. W1-nya adalah 2. Lihat di pinggirnya item 1. Di tabelnya item 1 dia punya W1. W1-nya nilainya 2. Berarti 1 dikurangi 2 dia kurang daripada 0, maka copy atasnya 0. Lagi. Sekarang yang F22. F22 berarti F12. F12 berarti saya cari J dikurangi WI, J-nya adalah 2, WI-nya 2. Ya, ini lihat WI-nya 2, berarti dia 0. Dia lebih besar sama dengan 0, maka persamaan 2 harus dilakukan. Persamaan 1 dilakukan. Dia mencari max, ya. Max dari apa? Nah, ini saya highlight ya. Jadi saya punya 3. Pertama saya punya ini warna kuning, yaitu atasnya FI minus 1, J kan berarti atasnya kan. Lalu saya punya V1-nya, lihat di sini V1-nya ditambah dengan ini, ditambah dengan V yang baris sebelumnya dan J dikurangi W1. Oke, sekarang yang kuningnya dulu. Kita melakukan perbandingan. Berarti FI kurangi 1 berarti kan 0 ke J. Berarti gampangnya dia ngambil atasnya. Nilainya adalah 0. 0 terus ditambah dengan nilai yang biru V1 ditambah dibandingkan dengan nilai V1. Dibandingkan dengan nilai V1 berarti nilai V1 adalah ini kan, di sini ada nilai V1-nya. Nilai V1-nya 12. Berarti 12 ditambah, nah 12 ditambah apa? Ditambah dengan tadi kan J-nya adalah 2. J-nya adalah 2, berarti J-nya 2 dikurangi W1-nya adalah 2, berarti 0. Lihat yang kolom ke 0, lihat kolom ke 0, yang baris ke sebelumnya. Tadi kita ngerjain baris ke 1, berarti kita nyari baris sebelumnya, yaitu baris 0. Ini nilai dari persamaan yang hijau. Nilainya adalah 0. Sekarang maksimal dari 0 dibandingkan dengan 12 plus 0 berarti nilainya adalah 12. Seperti itu cara pengerjaannya. Oke. Kita coba lagi ya biar kalian paham. Kita ganti, kita cobain baris berikutnya. Oke, ini dihapus. Hapus. Sekarang kita ngerjain yang baris ke F2.1. Berarti baris kedua kolom ke 1 kan. Kita coba yang J dikurangi W1. J-nya adalah 1 dan W1-nya adalah 1. Artinya dia lebih besar sama dengan 0. Lakukan persamaan kedua. Max atasnya, ya gini atasnya 0, ditambah value-nya 10. Ini saya salah terus ya, seharusnya dibandingkan dengan value-nya 10 ditambah 1. Perhatikan 1, kita lagi ngerjain kolom 1, J-nya 1 berarti kan 1 dikurangi W yang 2 karena lagi baris kedua berarti 0. Kita cek kolom ke 0 di baris sebelumnya, ini nilainya 0. Berarti 0 dibandingkan 10 tambah 0 nilainya 10. Oke, kita cepat aja ya, langsung. Berarti ini adalah max, dari atasnya 0, ditambah value-nya adalah 12, ditambah
3 dikurangi 2 adalah 1, cari 1, lalu cari baris sebelumnya 0, tambah 0, berarti ini nilainya 12. Lagi, max, atasnya 0, ditambah value-nya 12, dibandingkan dengan 12, ditambah 4 dikurangi 2, karena weight-nya 2, lihat yang saya lingkari, weight-nya 2, berarti 2, cari yang kolom kedua, baris sebelumnya 0. Berarti ini sama 12. Lagi, max, dia adalah 0, yang atasnya dibandingkan dengan value-nya 12 ditambah 5 dikurangi 2 adalah 3. Berarti cari yang baris ketiga, yang kolom ketiga baris ke 0, baris sebelumnya. Berarti 0 lagi, masih gampang, 12. Hati-hati ya, ketika salah ngisi satu baris atau kolom, maka ke bawahnya nilainya salah. Selanjutnya, ini kita max, berarti ngisi yang kedua kan. 2 dikurangi 2 kan dia 2 dikurangi 1 weight-nya. Berarti dia lebih besar sama dengan 1. Max yang atasnya 12 dibandingkan dengan value-nya yaitu 10 V2 ya, ditambah tadi gimana? 2 dikurangi 1 adalah 1. Berarti lihat kolom 1. Lihat kolom 1 dan baris sebelumnya. Berarti ditambah 0. Nilainya 12 dibandingkan 10, nilainya 12. Lagi, max yang atasnya 12, 10 dibandingkan dengan 10 ditambah 3 dikurangi 1, 2. 2 ngambil baris sebelumnya berarti 12. Ini 12 berarti 22 ya. 12 dibandingkan dengan 22 lebih besar 22, makanya nilainya 22. Max lagi atasnya 12 ditambah value-nya 10. 10 ditambah 4 dikurangi 1, 3. Berarti cari di 3 baris sebelumnya 12. Ini nilainya 22. Begitu seterusnya. Max diambil 12, terus nilainya 10, 5 dikurangi 1 berarti masih di atas ini 12. Ini nilainya 22. Nah, sekarang lihat. 1, saya kan ngerjain 3.1 kan, berarti F 3,1. Berarti saya W yang tadi yang ke sebelumnya jangan sampai lupa, kita tetap harus melakukan itu. Berarti kita melakukan J dikurangi W ke I. Tadi J-nya adalah kita mau ngerjain yang ini, berarti J-nya 1 dikurangi W3. W3-nya adalah 3. Berarti dia kurang daripada 0. Ketika kurang daripada 0, melakukan perintah kedua. Perintah kedua adalah copy atasnya. 10. Nah, ini sama ya. 2 dikurangi 3 kurang daripada 0, copy atasnya. 12. 3 dikurangi 3 sama dengan 0, berarti kita melakukan perintah ke 1, fungsi ke 1. Berarti ini di max apa? Max atasnya ya. Berarti max 12 dibandingkan dengan value-nya 20 ditambah 3 dikurangi 3, 0. Berarti cari di kolom 0. Kolom 0 baris sebelumnya 0. Berarti ini nilainya 20. 3 dikurangi 3 adalah 0. 0 baris sebelumnya adalah 0. 12 dibandingkan dengan 20. 22. 10. Sebentar saya cek. Nah, ini bukan 20 ya seharusnya. 20. 3 dikurangi 3 adalah 0. 3 dikurangi 3 adalah 0, maka cari ke 0, baris sebelumnya adalah 0. Berarti 12. Oh, ini saya salah ya, bukan 12. Makanya saya bingung, ini saya ada yang salah. Seharusnya bukan 12, tapi yang atasnya ya,
fungsi yang atasnya berarti 22. Nah, sekarang 22 dibandingkan 20 dia 22. Makanya saya bingung kenapa, karena tidak mungkin di bawahnya itu lebih kecil. Misalnya di atasnya 22 terus di bawahnya 20 tuh nggak mungkin. Makanya yang salah adalah ketika ngambil perbandingannya maksimalnya. Kita coba lagi. Max ini 22 dibandingkan dengan value-nya 20 ditambah 4 dikurangi 3 berarti 1, cari yang kolom ke-1. Baris sebelumnya berarti 10. Sekarang 22 dibandingkan 30, ini nilainya 30. Yang ini lagi max, berarti atasnya 22 dibandingkan dengan 20 ditambah 5 dikurangi 3 adalah 2, berarti ini 12. 20 tambah 12 adalah 32. Nah, makin lama makin besar. Ini adalah goal kita ya. Ini adalah goal kita. Oke. Lanjut. 1, lihat. 1 dikurangi 2 kurang daripada 0, berarti di sini copy atasnya 10. 2 dikurangi 2 0, berarti ini harus max. Max apa? 12 dibandingkan dengan value-nya 15 ditambah 2 dikurangi 2 0, cari ke 0 yang baris sebelumnya berarti 0. Berarti sekarang ini nilainya adalah 15. Lagi. Max 22 dibandingkan dengan 15 ditambah 15 value-nya ya. 3 dikurangi 4 adalah 1. 3 dikurangi 2 adalah 1. Cari, ini berarti 10. Sekarang 22 dibandingkan dengan 25, berarti maksimalnya adalah 25. Lagi. Max 30 dibandingkan dengan 15 ditambah 4 dikurangi 2, 2. Tambah 12. Berarti ini 30 ya, karena 30 dibandingkan 27, berarti ini nilainya masih 30. Oke, akhirnya terakhir. Max 32 dibandingkan dengan 15 ditambah 5 dikurangi 2 adalah 3. Cari 3 di baris sebelumnya, berarti 22. Berarti 32 dibandingkan dengan 37, nilainya 37. Nah, ini sudah ketemu value-nya. Si knapsack ini bisa memperoleh value maksimal sebesar 37. Berarti di sini saya bilang value maksimalnya adalah 37. Sekarang item apa aja yang diambil? Nah, berarti kita harus melakukan backtracking. Ini agak tricky, minta tolong diperhatikan. Ini saya hapus ya yang bulat-bulatannya ini, atau saya pakai warna merah biar nggak bingung, biar nggak ketumpuk. Oke, itemnya apa aja? Pertama lihat di sini yang paling maksimal 37 dibandingkan dengan 32, berarti 37 lebih besar, pastikan dia berarti ngambil item 4, berarti item 4 masuk. Belum tentu yang bawah lebih besar, bisa aja sama dengan, ketika sama dengan misalnya yang di bawah ini 32, kita akan ngambil yang 32 yang atas. Contoh lain ya. Nah, sisanya berapa? Tadi kan kita punya 5. Lihat di sini ininya 5. 5 dikurangi weight-nya berapa? 2. Berarti 5 dikurangi 2 kita punya 3. Sekarang kita nggak perlu cek yang 4, kita hanya perlu cek yang baris ketiga. Baris ketiga dan item keempat pun nggak usah dicek. Ini yang kita cek adalah sebanyak ini. Lihat, paling bawah 22 sama 22 sama kan? Tidak ada yang lebih besar. Berarti kita ngambil yang paling atas. Yang paling atas adalah item 2. Berarti item 2 di bawah. Oke, sekarang 3 kan? 3 dikurangi berapa? Beratnya item 2, 1. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita cari yang ini tidak perlu dicek, berarti kita cek yang ke 1. 1 dan ngeceknya item 1. 1 ngeceknya item 1. Iya, karena item 2-nya sudah dipakai ya. Item 1. Kayaknya ada yang salah. 3 dikurangi 1 itu bukan 1, 2. Nah, ini saya salah.
3 dikurangi 1 adalah 2. Berarti kita ngecek bukan di kolom 1. Makanya kenapa nilainya 0 ya. Saya hati-hati ya di sini, harus lebih hati-hati. Berarti sisanya 2, kita ngelihat ke kolom 2. Oke, kita ngelihat ke kolom 2. Ngelihat kolom kedua, item 2 udah diambil, berarti tinggal ngelihat item 1. 0 sama 12 lebih besar 12. 12 berarti ada di item 1. Berarti item 1 masuk. Ini dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti tidak ada sisa weight, dan ini itemnya. Dan ini value max-nya. Ini cara penyelesaiannya. Jangan sampai cuma bisa isi tabelnya ya, tapi harus bisa backtracking-nya. Oke, sekian. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.